koalisi untuk Pilpres. 2, capreskan Ganjar. 3, jangan ada Anies di pemilu Presiden 2024. Itu saya konfirmasi ke beberapa orang, confirm. Saya tanyakan ke teman yang... Itu kata-katanya ada itu ya? Kata-kata itu ada dari Presiden Jokowi? Kata-kata jangan ada Anies di 2024? Ya, ada dan saya tulis. Saya tulis di situ. Dan kemudian kepada satu kesempatan yang saya ketemu pimpinan partai, saya tanya, bukankah dulu memilih Anies kan begini koalisinya? Iya, dulu. Sekarang enggak. Oh, ada nggak perintah begini. Dia diem aja, dia cuma senyum aja. Dia tidak mengatakan iya atau tidak. Tapi bagi saya senyum saja itu berarti mengkonfirmasi, ya. Ini semua nanti kalaupun Anies tidak bisa dicegah maju, akan ada suara Islam dipecah. Jadi kalau Anies maju, suara Islam yang dulunya di Pilgub Jakarta itu mengarah ke Anies Sandi, atau di Pilpres 2019 mengarah ke Prabowo Sandi, di 2024 diarahkan untuk pecah, akan ada di Ganjar Sandi, karena Sandi bisa mengambil suara hijaunya, akan ada di Prabowo yang ambil, sisanya masih akan ada di Anies. Suaranya akan dipecah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channel berita dan gosip kesayangan. Denny Indrayana bocorkan 10 strategi jegal Anies maju Pilpres 2024. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengungkap ada 10 strategi menjegal pencalonan bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan. Menurut dia, ada misi agar hanya ada 2 pasangan calon di Pilpres. Kedua orang itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Denny menuturkan, Presiden Jokowi ingin presiden penggantinya mengamankan dan melanjutkan program kerjanya. Informasi yang didapat dari salah seorang lingkar utama istana. Ada 2 hal yang diinginkan Jokowi setelah lengser, yaitu pembangunan ibu kota negara atau IKN berlanjut dan tidak ada kasus hukum yang menjerat Jokowi dan keluarganya. Target utama Jokowi adalah sebisa mungkin hanya ada 2 pasangan calon dalam Pilpres 2024. Keduanya adalah all the president's men. Calon yang diidentifikasi berseberangan dan mungkin tidak melanjutkan legasi kepresidenannya, sebisa mungkin dieliminasi sedari awal, ujar Denny, dikutip Rabu tanggal 10 Mei. Pertama, Jokowi dan lingkarannya mempertimbangkan opsi untuk melakukan penundaan pemilu serta memperpanjang masa jabatan. Alasan pandemi COVID-19 menjadi pintu masuk. Seiring berjalannya waktu, opsi ini makin tidak relevan dan kehilangan logika pembenarnya, sebut Denny. Kedua, berhubungan dengan penundaan pemilu itu, kata Denny, muncul ide mengubah konstitusi agar Jokowi menjabat lebih dari 2 periode. Opsi tersebut tenggelam karena tidak mendapatkan dukungan dari parpol yang sudah siap maju di Pilpres 2024. Serta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak perubahan konstitusi untuk menambah masa jabatan presiden. Ketiga, ada strategi menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik. Strategi itu beriringan berjalan dengan strategi keempat, yaitu menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah partai politik dalam pembentukan koalisi. Strategi ketiga dan keempat inilah yang dalam banyak kesempatan saya sebut memperalat hukum sebagai instrumen dalam strategi pemenangan Pilpres 2024, kata Denny. Kebetulan beberapa petinggi parpol mempunyai borok dugaan kasus korupsi. Ada yang terjerat pengadaan minyak goreng, izin lahan hutan, kardus duren, dan lain-lain. Ada juga tokoh yang telah disiapkan dugaan korupsi pembelian Bank Banten. Bank itu infonya hanya dibeli dengan harga di bawah 500 miliar. Padahal harga seharusnya lebih dari 900 miliar, papar mantan Wamenkumham ini.
Strategi kelima, petinggi partai politik yang keluar dari strategi pemenangan Jokowi, maka berpotensi dicopot dari posisinya. Denny menceritakan, ketika menawarkan mitigasi hukum kepada suatu partai politik, pimpinan politik itu mensyaratkan agar tidak mendukung Anies sebagai calon presiden. Ketua umum partai itu mempertimbangkan keselamatan partainya, meski mayoritas konstituennya adalah pendukung Anies. Lanjut Denny, ketua umum partai parpol itu mengatakan kalau tidak memilih Anies akan hilang setelah pemilu 2024, tetapi kalau ikut mendukung Anies maka akan hilang sejak sekarang. Sudah menjadi fakta, seorang pimpinan parpol digeser, salah satu alasannya karena diketahui beberapa kali bertemu dengan bakal calon presiden yang tidak disenangi Jokowi, ujar Denny. Keenam, Jokowi menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa Pilpres 2024. Salah satu contohnya adalah penarikan Hakim Aswanto karena menjadi hakim yang membatalkan bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu juga Hakim Guntur Hamzah yang menggantikannya. Aswanto hanya divonis ringan meski terlibat skandal pengubahan putusan MK. Sebagaimana KPK yang sudah dikuasai dan disalahgunakan dalam penanganan beberapa kasus korupsi, MK pun sudah pula dikondisikan. Dan karenanya menambah panjang ancaman pelaksanaan Pilpres 2024 yang seharusnya jujur dan adil, jelas Denny. Strategi Jokowi yang ketujuh adalah mendukung Ganjar sebagai calon presiden, serta memberikan dukungan kepada Prabowo. Sedari awal preferensi Jokowi sebenarnya kepada Ganjar Pranowo. Ketika menghubungi para ketum partai salah satu poros koalisi bentukannya, Jokowi menginstruksikan 3 hal. 1. Segera bentuk koalisi 3 parpol. 2. Deklarasikan pencapresan Ganjar. 3. Jangan sampai ada Anies Baswedan di Pilpres 2024, jelas Denny. Jokowi juga membaca survei politik khususnya CSIS yang dirilis tanggal 26 September tahun 2022. Dalam survei tersebut Ganjar dominan, tetapi akan kalah jika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Bahkan, Anies juga menang bila berhadapan dengan Prabowo. Maka untuk memecah suara pendukung Anies yang kebanyakan dari kalangan Islam atau hijau, maka dimunculkan Prabowo Subianto yang mengidentifikasikan diri sebagai capres dari kelompok hijau pada Pilpres 2019. Singkatnya, pemilih Prabowo dan Anies beririsan. Dengan memajukan Prabowo, kemungkinan Ganjar untuk menang semakin besar, ketimbang risiko hanya menghadapkannya langsung dengan Anies. Survei CSIS tadi mengkonfirmasi itu, jelas Denny. Maka itu, Sandiaga Uno disiapkan menjadi cawapres Ganjar untuk memecah suara kelompok Islam pendukung Anies. Tandanya, PPP telah mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden serta Sandiaga telah pamit dari Gerindra. Penugasan itu datang dari Jokowi bagi Sandiaga dan sebenarnya juga Erick Thohir untuk mendekati partai-partai Islam. Sandi ditugaskan masuk ke P3, lalu membawanya berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan menjadi cawapres Ganjar. Banyak survei menguatkan, pasangan calon Ganjar Sandi akan sulit untuk ditandingi, jelas Denny. Sementara, kata Denny, posisi Erick Thohir sendiri digadang menjadi cawapres pendamping Ganjar tetapi darah NU-nya masih amat muda. Menurut Denny, Megawati disebut nyaman dengan cawapres dari NU seperti Ma'ruf Amin karena tidak mengganggu dan tidak menjadi kompetitor PDIP. Maka itu, muncul juga nama Mahfud MD yang juga tokoh NU. Persoalan dengan Prof. Mahfud adalah, beliau mendapat dukungan luas dan populer di kalangan masyarakat bawah, tetapi ditakuti dan tidak menjadi pilihan di kalangan atas petinggi parpol. Itu pula yang menyebabkan Profesor Mahfud gagal menjadi cawapres, meskipun sudah berbaju putih,
di detik-detik akhir pengumuman pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019, ujar Denny. Persoalan dengan Sandi adalah umurnya yang masih muda. Kalau menjadi cawapres Ganjar, maka Sandi akan berpotensi maju capres pada Pilpres selanjutnya. Maka, tidak aneh jika Sandi akan diminta menandatangani perjanjian politik yang menyatakan tidak akan maju capres dalam Pilpres selanjutnya. Jaminan tidak maju capres tersebut akan menjadi satu tuntutan PDI Perjuangan, jika akhirnya Sandi mendampingi Ganjar, jelasnya. Strategi ke-8. Jokowi membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK melalui dugaan korupsi Formula E meski sudah kehilangan momentum, tetapi opsi ini belum hilang. Manuver itu membuat Nasdem lebih awal mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Sementara upaya ancaman terhadap Nasdem itu terus berjalan. Hasil pertemuan Jokowi Surya Paloh sendiri menghasilkan kesepakatan status quo. Artinya, Partai Nasdem akan tetap mendukung Anies, dan menterinya di kabinet tetap tidak direshuffle. Tetapi bukan berarti posisi Nasdem aman. Dugaan korupsi BTS menyebabkan kader utama Nasdem Menkominfo Johnny Plate diperiksa Kejaksaan Agung. Dapat dipastikan, pemeriksaan selevel menteri demikian tentunya atas sepengetahuan dan persetujuan Presiden Jokowi, ungkap Denny. Strategi ke-9. Ada upaya pengambilalihan Partai Demokrat melalui Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Terakhir Muldoko mengajukan peninjauan kembali. Jika dimenangkan, maka Demokrat akan dikuasai Jokowi. Dan dapat dipastikan, Anies akan kehilangan dukungan Partai Mercy, dan terancam tidak mendapat tiket pencapresan, ujar Denny. Strategi ke-10. Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres kerja partai politik bukan presiden. Tetapi, kenyataan itu berbeda di publik. Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Pemerintah di PAN ketika bulan puasa lalu. Maka muncul ide koalisi besar antara KIP dengan Gerindra PKB. Denny mengatakan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga diarahkan segera deklarasi dengan Prabowo. Jokowi kemudian bertemu dengan Prabowo. Kemudian, Prabowo menjamu Cak Imin di kediamannya di Kertanegara pada tanggal 10 April tahun 2023. Denny menyebut, Cak Imin mengungkapkan Jokowi ingin deklarasi paslon Prabowo Cak Imin. Sementara Prabowo mendengar dari Jokowi untuk deklarasi Prabowo Airlangga. Terkejut dan kecewa atas pesan yang berbeda tersebut, Muhaimin akhirnya meninggalkan kediaman Prabowo dan menyampaikan pernyataan media, belum ada kesepakatan Capres-Cawapres, kata Denny. Arah Jokowi mendukung koalisi besar dengan paslon Prabowo Airlangga semakin terang ketika di hari Lebaran pertama Prabowo bertemu Presiden Jokowi. Lalu di hari kedua Prabowo menemui Abdul Rizal Bakri dan Airlangga Hartarto, tutupnya. Presiden Joko Widodo membantah kalau dirinya cawe-cawe urusan Pilpres 2024 lantaran mengumpulkan ketua umum partai koalisi pemerintah di istana beberapa hari lalu. Jokowi menegaskan, pertemuan tersebut hanya sekadar diskusi saja. Bukan cawe-cawe, wong itu diskusi saja kok, masa cawe-cawe. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe, urusan capres. Cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai, kata Jokowi di Jakarta, Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023. Jokowi menegaskan sudah bolak-balik menyampaikan kalau ketum partai mengundang, maka tidak ada salahnya jika sebaliknya. Apalagi, kata Jokowi, tak ada konstitusi yang dilanggar dari mengundang ketum partai. Saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tetapi juga pejabat publik, katanya.
Barisan pendukung Presiden Joko Widodo, Jokowi, juga membela sang kepala negara. Mereka pun menyerang balik pihak yang mempermasalahkan campur tangan Jokowi dalam demokrasi 5 tahunan. Jokowi dianggap tidak salah mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu. PDIP menganggap sangat melecehkan hati masyarakat jika Jokowi dianggap cawe-cawe di Pilpres 2024 karena mengumpulkan para ketua umum tersebut. Bertemu dengan Presiden Jokowi adalah sangatlah pantas. Bahkan penting mengingat para ketua umum partai-partai tersebut saat ini menopang dan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, kata Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, KSP, Ali Mohtar Ngabalin membela Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang dianggap cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Ali menjelaskan, selain kepala negara, Presiden Jokowi juga merupakan pembina politik di tanah air. Kalau dalam ilmu komunikasi itu ada yang disebut dengan opinion leaders. Tapi kalau dalam politik itu ada yang disebut dengan pembina politik. Jadi selain selaku kepala negara, beliau itu kepala pemerintahan, kata Ali. Karena Indonesia itu memilih sistem demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia, maka presiden itu juga adalah pembina politik di tanah air, sambungnya. Menurutnya, pemerintah punya tanggung jawab mengenai perpolitikan di tanah air jelang pemilu 2024. Pemerintah harus menjaga kondisi politik agar tak merugikan bangsa. Demikian. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.